Minute to Better Life, kecerdasan roh yang melengkapi kecerdasan intelektual, emosional, serta sosialisasi untuk dapatkan kesuksesan duniawi sekaligus keselamatan akhirat. Oke? Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Jumpa kembali di MDT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman ya, temanya kecerdasan dari roh, sempurnakan ketiga kecerdasan orang-orang dunia pada umumnya gitu. Jadi judulnya itu kecerdasan
kecerdasan di Inggris kan quotient gitu, jadi seolah kayak tingkatan gitu, tingkatan kecerdasan itu dibagi, ada kecerdasan raw, dan juga ada kecerdasan yang umum itu intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan dari sisi sosialisasi gitu. Nah, ini kecerdasan raw ini yang melengkapi teman-teman. Ini saya coba jelaskan nanti setelah sharing. Nah, ini saya dapat impresi di kitab Matius teman-teman, kitab Matius 5. Nah, kitab Matius 5 pasal 5, kitab Matius pasal 5 ayatnya 1 sampai 12 teman-teman. Coba kita baca bareng-bareng ya. Perikopnya judulnya ucapan bahagia gitu. Jadi ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Yesus katakan seperti itu gitu. Terus berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Nah, ini nanti saya mau jelaskan gitu, bahwa sharing saya itu terkait dengan ayat yang 10 ini teman-teman. Jadi waktu kita memberitakan kebenaran firman Tuhan itu biasanya ya kita ngalamin aniaya teman-teman. Ya waktu kita mau melakukan memberitakan kebenaran tentang Tuhan gitu, ya biasanya ada aniaya. Jadi diulang lagi di ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan sorga gitu. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, ini ayat 11 juga sama teman-teman ya. Ini juga jadi bicaranya, berbahagialah kita jika karena Tuhan kita dicela dan dianiaya, dan kepada kita difitnahkan segala yang jahat. Ini jangan aneh teman-teman. Apabila kita ingin memberitakan kebenaran firman Tuhan, biasanya kita akan ngadepin seperti ini gitu. Nah, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Jadi teman-teman gak usah bingung gitu, karena kalau kita urut balik cerita di kitab suci kita, nabi-nabi zaman dulu pun juga mengalami aniaya seperti yang nanti bakal kita alami teman. Jadi semua itu memang harus dialami ya untuk memberitakan kebenaran Tuhan gitu, kebenaran firman Tuhan itu gitu. Jadi bukan berarti kalau memberitakan kebenaran firman Tuhan itu jalannya mulus-mulus gitu. Malah kebalik teman-teman. Biasanya kenapa? Karena musuh Tuhan itu kan dunia gitu. Karena dunia ini kan sudah diserahkan kepada iblis. Jadi selalu bertentangan teman-teman. Apa yang diingini dunia dengan apa yang dikehendaki Tuhan itu selalu beda gitu. Nah, ini yang menimbulkan kalau kita alamin aniaya atau penindasan waktu kita ingin melakukan firman Tuhan, atau waktu kita ingin memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama, ya dunia tidak bisa terima teman-teman. Iblis ini nggak bisa terima, nggak bisa diam gitu. Ini saya udah bacakan di kitab Matius 5, kitab Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Nah, ini kebenaran teman-teman berlanjut juga dengan kitab Matius 5 teman-teman pasal 5, tapi ayat yang 13 sampai 16 teman-teman. Ini di sini perikopnya judulnya garam dunia dan terang dunia, judulnya itu gitu. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ya, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang gitu. Jadi kita ini seolah Tuhan umpamakan seperti garam teman-teman. Bagaimana garam ini mengasinkan kan, garam dunia jadi mengasinkan untuk dunia gitu. Nah, ini kalau garamnya sampai udah nggak punya rasa, lah gimana gitu, masa garam nggak punya rasa gitu. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kalau kita udah bicara kita mengenal mengerti kebenaran Tuhan, kita nggak mungkin sembunyi teman-teman. Kita mau nggak mau harus nampak gitu, karena memang kita menjadi terang gitu, untuk terang untuk semua gitu.
Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah kandang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi diibaratkan seperti terang gitu, terangnya lampu, terangnya sinar lampu gitu. Itu kan nggak mungkin kalau kita naruh di ruangan gelap, kita taruh lampunya di kolong meja atau di bawah gitu. Jadi kalau kita mau efektif ya kita mesti taruh lampu itu di atas gitu, supaya penerangan itu mengenai semua gitu. Gampangnya gitu. Jadi kalau kita sudah bicara kita mengenal mengerti firman Tuhan, berarti kan sudah ada terang Tuhan di dalam kita. Nah, bagaimana kita menjadi terang untuk sesama kita gitu. Ini yang Tuhan inginkan seperti itu gitu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga gitu. Jadi tujuan Tuhan itu seperti itu, bagaimana kita menjadi saksi-saksi pada sesama kita gitu, bahwa ya kita ini ya terang yang dari Tuhan gitu. Maksudnya ya kita mengenal mengerti firman Tuhan dan kita melakukan firman Tuhan gitu. Nah, cuman dalam praktek kesehariannya itu tidak mudah teman-teman. Kadang-kadang malu teman-teman kita bicara kebenaran yang Tuhan kehendaki dan rancangan itu, kita susah sekali gitu. Karena dunia tidak bisa menerima itu teman-teman. Jadi memang Tuhan katakan di firman yang lain bahwa banyak sekali Tuhan mengundang orang-orang untuk ikut dengan Tuhan gitu. Tapi sedikit gitu. Ternyata yang cuman kesortir gitu, yang dipilih itu cuma sedikit sekali, yang mau ikut Tuhan itu sedikit sekali. Nah, ini yang kita mau coba bahas teman-teman, apa yang saya alami sebagai pengusaha gitu. Nah, ini saya mulai teman-teman, ada catatan di kitab saya, di draftnya saya bikin draft gitu. Nah, ini pada umumnya perusahaan mengadakan rapat kerja akhir tahun untuk membahas pencapaian kerja dan rencana kerja tahun depan gitu. Dan dalam rapat kerja biasanya mengundang pembicara yang berupa konsultan bisnis teman-teman, yang memberi motivasi kerja gitu. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan melakukan hal seperti itu teman-teman. Bagaimana caranya menutup akhir tahun itu dengan laporan apa hasil kerja yang telah dilakukan, dan juga sekaligus juga bagaimana merencanakan pekerjaan-pekerjaan untuk tahun depannya gitu. Biasanya perusahaan melakukan seperti itu. Lepas besarnya acara itu kan relatif gitu, tergantung dari besarnya perusahaan. Nah, cuman kalau udah kelas menengah ke atas biasanya manggil pembicara teman-teman. Pembicara itu ya pasti bisnis konsultan atau motivator gitu. Nah, waktu kita manggil bisnis konsultan atau motivator itu, ya kita bicara bagaimana caranya untuk mencapai rencana kerja tahun depan. Itu kan butuh motivasi teman-teman. Jadi bagaimana caranya teamwork kita, tim kerja kita dimotivasi untuk bisa maksimal gitu mengerjakan untuk tahun depannya, target tahun depannya gitu. Nah, konsultan bisnis pada umumnya akan memotivasi dari sisi IQ-nya gitu. Jadi intelijensia quotient-nya gitu. Jadi dari intelektualnya gitu. Dan juga dia drive dari sisi emotional quotient-nya gitu. Emotion quotient-nya gitu. Emosi ya, berarti emosionalnya gitu. Dan juga biasanya ngedrive dari sisi social quotient-nya gitu. Jadi bagaimana bersosialisasi gitu. Nah, ini tiga tingkat kecerdasan ini gitu. Ya biasanya terkait dengan ya kesuksesan duniawi gitu. Jadi dunia membutuhkan 3 tingkat kecerdasan ini, sehingga mendatangkan pembicara motivator gitu, yang atau bisnis konsultan, di mana kurang lebih akan drive 3 ini gitu. Ya karena mereka orang dunia itu dididik gitu, waktu kuliah soal bisnis pun gak jauh-jauh teman-teman. Kalau bicara usaha itu ada 3 tingkat ini, tingkat kecerdasan ini yang diperlukan oleh pengusaha sukses, atau teamwork dari pengusaha yang sukses itu butuh 3 ini. Jadi ada IQ, dibutuhkan IQ, intelijensia quotient gitu ya. Terus juga kita dibutuhkan emotion quotient gitu, jadi emosionalnya gitu, tingkat kecerdasan emosinya, dan juga tingkat kecerdasan sosialnya gitu, social quotient-nya gitu. Tiga tingkat ini itu kayaknya udah semua motivator atau bisnis konsultan menguasai ini teman-teman. Buku-buku juga banyak yang mengupas ini. Bagi yang sudah lebih mengenal dan mengerti ini, ceritanya kalau kita bicara orang yang lebih mengenal mengerti
ya akan kebenaran firman Tuhan gitu. Ternyata hidup tidak hanya cukup dengan parameter sukses duniawi yang mengandalkan 3 tingkat kecerdasan tadi gitu teman-teman. Karena manusia tidak hanya hidup di dunia, pengenalan pengertian akan firman Tuhan itu yang akan membawa bahwa kita ini hidup di dunia itu temporary teman-teman, sementara saja gitu. Jadi kita mesti kenal gitu, kita mesti ngerti bahwa ada kehidupan yang kekal setelah kehidupan duniawi ini gitu. Nah, sedangkan bisnis konsultan atau motivator tadi ya cuman bagaimana mendrive, memotivasi perusahaan, tim perusahaan kita, yaitu cuman di area 3 itu teman-teman. Ya, nggak jauh-jauh dari IQ, EQ, EQ kan sama SQ gitu. Jadi dari IQ-nya, dari EQ-nya, dari SQ-nya gitu. Jadi 3 ini gitu. Yang di drive itu 3 ini. Kalau yang di drive dari 3 tingkat kecerdasan ini, ya pasti ujungnya hanya dunia teman-teman. Ya tidak bicara ke alam akhirat yang Tuhan katakan di firman-Nya bahwa sebenarnya kita ini manusia-manusia yang berasal dari akhirat gitu, dari sana teman-teman, bukan dari dunia. Dunia ini adalah hanya cuman tempat pendidikan aja, tempat menggodok gitu. Ya bagaimana caranya kita untuk bisa menempati di akhirat itu di posisi sorga atau neraka. Atau sorga pun ada tingkatannya, neraka juga ada tingkatannya. Jadi dunia ini adalah proses gitu, proses kita untuk kita di mana posisi pada alam akhiratnya nanti gitu. Nah, untuk mencapai lebih dari sukses duniawi diperlukan spiritual quotient gitu. Nah, ini yang keempat nih. Ya bagaimana kita harus mengenal bahwa ada tingkat kecerdasan spiritual gitu. Jadi tidak cuma 3 tingkat kecerdasan tadi, tapi ada satu lagi teman-teman yang biasanya nggak umum gitu. Nah, yang dikatakan ini adalah spiritual quotient. Kalau spiritual quotient kalau di bahasa Indonesia kan ya berarti tingkat kecerdasan roh gitu. Bukan rohani teman-teman. Kalau bicara rohani takut diartikan seperti agama atau teologi atau teori ketuhanan aja gitu. Tapi kalau bicara spiritual quotient itu lebih mengarah kepada kekuatan tingkat kecerdasan roh gitu. Jadi roh. Karena di dalam tubuh manusia itu apabila kita sudah lebih mengerti akan firman Tuhan kan terdiri dari 3 teman-teman. Ada tubuh, ada jiwa sama roh gitu. Nah, ini yang kadang-kadang yang sering nyambung itu kalau kita bicara rohani itu yang dikhawatirkan cuman berhenti di tingkat tubuh dan jiwa saja gitu. Jadi padahal rohani itu kan sebenarnya dari roh, dari kata roh gitu kata dasarnya. Nah, roh itu bukan ada di tubuh sama jiwa teman-teman, tapi ada di roh gitu. Nah, ini yang butuh pengenalan pengertian akan Tuhan sehingga kita tahu bahwa di dalam kita itu ada 3 teman-teman, ada tubuh, jiwa sama roh. Nah, banyak rohani itu ya rohani itu hidupnya hanya di kisaran antar tubuh dan jiwa aja, sehingga rohani itu dianggap seperti teori gitu, teori hukum-hukum yang kita pelajarin. Misalnya ada hukum ekonomi, ada hukum apa gitu. Nah, ini salah satunya ya hukum rohani gitu. Nah, sebenarnya kalau yang Tuhan inginkan bukan bicara teori dari rohaninya gitu, teori agamanya, tapi yang Tuhan mau itu bagaimana kita hidup bersama Tuhan. Benar-benar Tuhan itu nyata, Tuhan itu hidup bersama kita gitu. Yang Tuhan inginkan seperti itu teman-teman. Nah, ini yang spiritual quotient ini yang dibutuhkan agar dapat sukses akhirat, yang lebih tepat disebut keselamatan akhirat. Jadi apabila di luar 3 tingkat kecerdasan tadi kita bisa lengkapi dengan 1 tingkat kecerdasan spiritual quotient gitu, atau tingkat kecerdasan roh gitu yang kita bisa miliki, akhirnya ya kita dapat sukses akhirat, bukan cuma sukses duniawi saja, tapi kita juga mendapatkan sukses akhirat. Nah, sukses akhirat biasanya orang nyebutnya keselamatan akhirat gitu. Jadi nanti akhirnya ada 2 teman-teman yang kita sasar itu dalam hidup ini gitu. Kalau kita sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, jadi sasaran target hidup itu bukan kesuksesan duniawi gitu. Ya, yang karena kesuksesan dunia itu sifatnya sementara teman-teman. Buat apa gitu? Hanya 70-80 tahun. Ya, sedangkan Tuhan ingatkan bahwa setelah kita mati di dunia ini, setelah kita mati, anggaplah firman katakan umur 70-80 tahun, berarti ada kehidupan baru kita di akhirat nanti gitu. Nah, ini yang Tuhan ingatkan. Waktu kita mati
hidup kembali, hidup baru di dalam akhirat. Ini umur kita di akhirat ini yang tidak ada batas, teman-teman, yang kekal gitu. Jadi Tuhan pengen sekali kita ini sukses di akhirat, dalam arti kata ya harus selamat sampai mencapai akhirat gitu. Nah ini dibutuhkan tidak cukup dengan 3 tingkat kecerdasan tadi gitu, yang IQ, EQ dan SQ itu, tapi mesti ada satu tambahan SQ yang bicara spiritual quotient gitu. Jadi bagaimana kita mesti belajar, mesti tahu, mesti belajar bahwa ada yang namanya tingkat kecerdasan spiritual, tingkat kecerdasan roh gitu. Jadi bukan cuma rohani saja, tingkat kecerdasan roh berarti bagaimana tidak cuma cukup tidak cuma cukup spiritual itu, rohani itu cuman diibaratkan kayak peta saja gitu. Ya itu kan seperti peta petunjuk ya teman-teman. Yang namanya firman Tuhan itu kan petunjuk, rohani itu kan petunjuk pakai firman gitu. Tapi kan kita mesti mau melakukannya teman-teman. Ya bagaimana melakukan? Nah, waktu melakukan itu ya kekuatan roh, bukan rohani gitu. Kekuatan roh yang membuat kita berani melakukan firman-firman Tuhan tadi gitu. Nah ini ngejelasinnya bagaimana teman, saya nggak ngerti caranya, cuman maksud saya hati-hati kita jangan terjebak cuman rohani itu dijadikan semacam teori saja gitu. Perlu nggak? Perlu gitu, perlu sekali, karena itu sebagai mapping ya, sebagai petunjuk gitu, petunjuk hidup kita gitu, itu perlu sekali. Tapi ya maksudnya Tuhan, kalau saya pelajarin lebih dalam di firman-firman Tuhan, bukan cuma bicara bagaimana kita mempelajari firman Tuhan, tapi bagaimana kita melakukan firman Tuhan gitu. Nah, waktu kita melakukan firman Tuhan, ya berarti firman Tuhan itu harus dijalani, ditambah juga harus hidup bersama Tuhan gitu. Nah, hidup bersama Tuhan itu kan Tuhan udah tempatkan setiap manusia itu kan rohnya gitu, roh Tuhan di dalam roh kita. Nah, berarti manusia harus kenal dulu teman-teman, bahwa tidak cuma cukup kita kenal cuma tubuh dan jiwa saja, ya, tidak cuma cukup jiwa dan raga saja, tapi juga harus mengenal bahwa di dalam kita itu ada istimewa gitu, makhluk yang cuma satu-satunya memiliki roh itu kan cuma manusia gitu. Nah, kita harus tahu bahwa di dalam kita itu ada roh. Nah, roh ini teman-teman, di mana tempatnya Tuhan tinggal gitu. Roh Tuhan tinggal di dalam roh kita, setiap kita masing-masing gitu. Nah, ini yang bicara tingkat kecerdasan spiritual itu, tingkat kecerdasan roh itu ya menuntut ini teman-teman, bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, di luar firman, sebagai guidance, sebagai petunjuk, sebagai mapping untuk bagaimana kita masuk ke dalam hidup yang sesuai perintah dan peraturan Tuhan, sehingga kita masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Itu ngaitnya seperti itu teman-teman. Jadi saya ingetin, secara bisnis konsultan secara umum, motivator secara umum, biasanya cuma bicara 3 saja, karena areanya ini sukses duniawi gitu. Tapi menurut saya harus ada satu tambahan lagi, spiritual quotient, apakah tingkat kecerdasan roh gitu, dimana ya ini bagaimana kita mengerti akan firman Tuhan, tapi juga bagaimana kita menghidupkan roh Tuhan di dalam kita agar kita mampu melakukan firman Tuhan. Bukan cuma sekedar mempelajari petanya atau mapnya atau petunjuknya saja, tapi nggak jalan-jalan gitu, hidupnya tidak melakukan firman Tuhan, kan juga percuma deh. Jadi mengenal petunjuk, mengenal peta, mengenal mapping, tapi tidak melakukan apa-apa, toh kita jadi nggak bergerak gitu. Nah, untuk bisa bergerak ini kita butuh roh Tuhan gitu, roh Tuhan yang di dalam roh kita sebagai alat yang untuk memampukan kita mengerti akan apa sih maksudnya pengenalan akan firman Tuhan tersebut dari sisi Tuhan gitu. Dan kedua, roh Tuhan itu membuat kita mampu untuk melakukan, membuat kita mampu dan berani melakukan apa yang firman Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Jadi roh Tuhan itu sangat penting teman-teman. Nah, ini maksudnya kalau spiritual quotient ini bukan terkait dengan rohani saja, tapi terkait dengan bagaimana menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Maksudnya gitu teman-teman. SQ, spiritual quotient, ini akan lebih mengena jiwa, mengundang spiritual quotient ini
akan lebih mengena jiwa, mengundang konsultan bisnis yang sudah berorientasi kepada keselamatan akhirat, karena otomatis akan selaras dengan jalan menuju kesuksesan duniawi sebagai dampaknya gitu. Nah, maksudnya spiritual quotient itu alangkah baiknya teman-teman apabila kita mengundang motivator, kita mengundang konsultan bisnis gitu yang juga sudah mengenal akan spiritual quotient ini gitu, sehingga dari konsultan bisnis dan atau motivator yang sudah mengenal SQ spiritual quotient ini justru akan membantu kita semua, tidak hanya sekedar bagaimana memotivasi atau memberikan konsultasi sebatas 3 area tingkat kecerdasan yang dunia tadi, sukses dunia tadi, tapi juga sekaligus juga memberikan satu motivasi, satu konsultasi gitu ya, bagaimana bicara harus menghidupkan spiritual quotient tadi gitu, bagaimana kita menghidupkan tingkat kecerdasan secara roh tadi gitu. Nah, waktu kita sudah menghidupkan ini, otomatis jadi akhirnya kita akan mendapat dua-duanya teman-teman. Kita mendapatkan keselamatan akhirat dan sekaligus kita juga mendapatkan sukses duniawi gitu. Karena kalau kita balik misalnya kesuksesan duniawi dulu gitu, tiga tingkat kecerdasan yang di luar spiritual itu lebih duluan, dikhawatirkan nanti kita abai teman-teman, abai terhadap spiritual quotient karena kita anggap kita hidup sudah benar gitu. Benar dalam arti kata ukurannya adalah parameter sukses duniawi gitu. Nah, sedangkan benar menurut ukuran versi Tuhan kan bukan sukses duniawi gitu. Benar menurut versi Tuhan itu adalah benar sampai masuk ke dalam keselamatan akhirat yang Tuhan rancangkan dan kehendaki gitu. Jadi beda di situ teman-teman. Apabila kita mengenal hanya 3 dulu di luar spiritual quotient tadi, dikhawatirkan kita mendapat sukses duniawi, tapi kita akan lepas dari keselamatan akhirat. Tapi kalau kita balik, kita mendapatkan keselamatan akhirat dulu, biasanya otomatis juga kita akan dapatkan sukses duniawi. Meskipun parameter sukses duniawi kan relatif teman-teman, karena Tuhan menentukan kita ada di tingkat mana dalam sukses duniawi itu kan juga balik lagi hak prerogatifnya Tuhan gitu, privilege-nya Tuhan. Begitupun juga waktu Tuhan menetapkan kita di akhirat gitu, posisi kita di akhirat di mana, itu juga kembali lagi itu juga hak prerogatifnya Tuhan gitu. Jadi kita cuma bisa ngikutin aja, kita mesti percaya bahwa apa yang Tuhan sudah tentukan untuk kita, baik kesuksesan duniawi atau tingkat kesuksesan duniawi kita atau tingkat keselamatan akhirat kita, itu semua ya balik tergantung dari Tuhan, karena kita percaya bahwa pilihan Tuhan adalah yang terbaik gitu. Kalau kita paksakan pilihan kita, nanti takutnya pincang teman-teman. Yang mungkin yang mestinya manis sudah enak, kemanisan, apa asin sudah enak, keasinan gitu. Nah, takutnya seperti itu gitu. Jadi kita mesti memang percaya apa yang Tuhan berikan kepada kita setelah kita melakukan firman Tuhan, yaitu udah yang terbaik dari kacamata Tuhan gitu. Meskipun biasanya kalau kita masih terlalu duniawi ya, kebaikan kebenaran Tuhan itu kadang-kadang kita anggap nggak ideal gitu, kurang ideal, karena ukuran yang dipakai oleh kita adalah ukuran duniawi gitu, sedangkan Tuhan memakai ukuran akhirat. Jadi beda, terbalik teman-teman. Pasti banyak pengusaha yang malu atau tidak peduli mengarahkan teamworknya, tim kerjanya untuk mencari keselamatan akhirat dibanding hanya kesuksesan duniawi saja gitu. Karena jalan keselamatan akhirat dianggap kurang lazim dan sulit untuk diaplikasikan langsung, serta dianggap terlihat kayak kok sombong banget sih, suci banget, kudus banget gitu. Biasanya orang dunia selalu akan katakan seperti itu teman-teman. Jadi yang saya alami tidak mudah teman-teman, bagaimana membawa teamwork kita masuk ke dalam tingkat kecerdasan roh yang keempat tadi itu tidak mudah. Waktu kita bicara 3 tingkat kecerdasan yang biasa, yang tadi bicara IQ,
ya EQ dan SQ pertama gitu, jadi social quotient tadi. Jadi kalau kita bicara intelektual gitu kan, kecerdasan intelektual atau kecerdasan emosional atau kecerdasan bersosial gitu, itu gampang teman-teman, karena dunia memang mengenal itu gitu, gampang sekali. Tapi begitu kita masuk ke dalam bagaimana membawa teamwork kita masuk ke dalam kecerdasan, tingkat kecerdasan roh, nah ini yang sudah dianggap nggak umum teman-teman. Nah bahkan kadang-kadang dianggap aneh gitu. Jadi banyak sekali halangan teman-teman yang nggak boleh dilakukan oleh ini gitu. Aturannya terlalu, kalau pakai cara-cara firman Tuhan kan tidak segala macam cara dunia dihalalkan teman-teman. Ya ada batas-batas yang tidak bisa gitu. Kita melakukan itu tidak boleh dan tidak bisa. Ya kita paksa pun nggak mau kitanya gitu. Dan kalaupun kita mau juga tidak mampu gitu melakukannya. Jadi beda sekali teman-teman. Bagaimana kita bicara hidup dengan dasar duniawi gitu, dengan pola pikir tingkat kecerdasan tadi, dengan ditambah 1 dan jadi 4 dengan tingkat kecerdasan roh gitu. Ya ini tidak mudah. Yang tingkat kecerdasan roh ini biasanya sudah beda teman, karena tingkat kecerdasan roh ini dasarnya adalah perintah dan peraturan Tuhan gitu. Nah, perintah peraturan Tuhan ini kadang-kadang sangat berbeda dengan perintah dan peraturan manusia. Nah, kalau perintah peraturan manusia yang tadi dikatakan segala macam juga boleh dihalalkan gitu, segala macam dikerjain, yang penting bagaimana sukses dunia didapat gitu. Tapi kalau keselamatan akhirat kan tidak. Ya banyak unsur-unsur yang dilarang gitu oleh firman, bahwa ini nggak benar gitu. Secara duniawi mungkin dianggap menguntungkan, tapi kalau bicara secara kebenaran firman ya tidak diuntungkan, ya malah merugikan gitu. Ya bahwa apabila kita mendapatkan contoh ini, apabila kita mendapatkan harta atau tahta atau barang yang kita inginkan dengan cara yang tidak halal gitu, dengan cara-cara tidak halal, itu bagi firman sudah tidak benar teman-teman. Ya ini akan jadi membuat fondasi bangunan kita, keselamatan akhirat kita, bahkan kesuksesan duniawi kita itu sudah seolah-olah sudah didasari dengan perbuatan yang tidak benar, perbuatan yang tidak sesuai perintah peraturan firman gitu. Nah ini kalau diibaratkan di firman itu, nanti satu saat teman-teman apabila timbul pencobaan ya, ujian pencobaan gitu, nanti takutnya bangunan yang dibangun dengan fondasi yang nggak benar gitu, ini akan runtuh teman-teman, akan hancur gitu. Jadi bangunan ini percuma gitu, karena fondasinya udah nggak benar. Nah firman menginginkan fondasi ini tidak boleh dengan fondasi yang salah teman-teman. Fondasi yang salah itu berarti kita tidak bisa menyamakan ya. Yang penting ada fondasinya, dari mana asal usul fondasi itu nggak peduli. Ini dari versi firman Tuhan udah nggak bisa teman-teman. Jadi fondasi itu adalah yang paling dasar, bagaimana kita membangun dari awal gitu, dari awal. Nah ini kalau fondasi yang Tuhan inginkan kan, kalau di manusia kan dibagi 3 teman-teman. Jadi bagaimana Tuhan inginkan fondasi tubuh kita yang benar, yang sehat gitu. Bagaimana Tuhan pengen membuat fondasi jiwa kita yang sehat, dan bagaimana Tuhan membuat roh kita yang sehat gitu. Bukan rohani sekali lagi gitu. Jadi rohnya gitu. Kalau rohani itu masih ada di kisaran antara jiwa dengan roh gitu, ada di sekitaran gitu. Jadi kalau bicara firman itu dibawa ke jiwa, akhirnya dikhawatirkan hanya menjadi teori teman-teman. Tapi apabila firman itu dihidupkan di dalam alam roh, ini menjadi satu kuasa gitu, kuasa supranatural dari Tuhan. Jadi memang ada di antara dua itu gitu. Kalau rohani itu tergantung kita mau narik ke jiwa atau mau narik ke roh gitu. Nah kembali lagi yang konyol apabila kita tidak mengenal bahwa di dalam kita itu ada roh gitu, ada area, ada dimensi roh gitu, di dalam manusia itu ada dimensi roh. Nah ini yang mesti kita pelajari habis-habisan, sehingga nanti waktu kita
kita tahu bahwa ada roh, nah kita bisa membedakan benar rohani dan roh itu apa gitu. Rohani secara jiwa itu mungkin menjadi teori-teori keagamaan, teori-teori ketuhanan, tapi kalau rohani dibawa masuk firman, ya dalam arti kata dibawa masuk ke alam roh, ya itu berarti ya akan menjadi perbuatan, akan melakukan gitu, akan melakukan apa perintah dan peraturan Tuhan dalam firman-Nya gitu. Begitu teman-teman. Jadi pagi ini saya coba sharingkan kita yang sebagai pengusaha harus hati-hati gitu. Kadang-kadang kalau kita belum mengerti akan firman Tuhan, biasanya kita cuma memotivasi atau memberikan konsultan, kita mengundang pembicara hanya bicara pengupasannya itu di level itu tiga tingkat kecerdasan tadi gitu. Jadi saya ulang lagi, ada tingkat kecerdasan intelektual, biasanya disebutnya IQ, berarti intelligence quotient gitu. Yang kedua tingkat kecerdasan emosional. Nah ini biasanya disebutnya emotional quotient gitu. Nah yang ketiganya bagaimana tingkat kecerdasan bersosialisasi gitu. Nah ini biasanya disebutnya social quotient. Nah ini biasanya kalau kita belum mengenal firman Tuhan secara dalam, yang disebut ini, yang diuber itu targetnya tiga ini teman. Nah tiga ini itu berujung kepada kesusahan duniawi gitu. Nah Tuhan pengen ada satu lagi yang namanya tingkat kecerdasan roh, spiritual quotient gitu, dimana ini yang akan membawa bukan cuma mendapatkan sukses duniawi, tapi juga akan mendapatkan keselamatan akhirat. Tapi caranya biasanya dibalik teman-teman. Bagaimana mendapatkan keselamatan akhirat dulu, baru kesuksesan duniawi dia akan mengikuti gitu. Nah kembali nanti kalau bicara berapa besar kita sebagai pengusaha, atau seberapa dekat kita di akhirat dengan Tuhan, itu kembali ke hak pribadinya Tuhan gitu, privilege-nya Tuhan. Mudah-mudahan hari ini, pagi ini, dengan sharing saya, teman-teman bisa tahu gitu bahwa yang namanya tingkat kecerdasan itu bukan cuma tiga teman-teman seperti yang dunia umumnya ketahui, tapi ada satu lagi adalah tingkat dari spiritual quotient tadi. Jadi kecerdasan dari tingkat kecerdasan dari sisi roh gitu. Nah ini yang teman-teman mesti sadar bahwa ada ini. Nah justru satu tingkat kecerdasan spiritual inilah yang membawa kita masuk ke dalam keselamatan akhirat gitu. Mudah-mudahan teman bisa nangkap maksud saya, sehingga bisa lebih menyempurnakan lagi apa yang teman-teman sekarang sudah sukses gitu. Kalau sudah sukses duniawi, ya coba kita rintis kembali yang satu itu gitu, dengan spiritual quotient tadi. Oke, mungkin pagi ini cukup itu ya. See you, bye-bye.